Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope we always be healthy. Okay. Selamat datang. Saya ucapkan kepada siswa-siswi Excellent Program Class. Selamat datang di MTS Zainul Hasan Program Excellent ya. Sebelumnya kemarin kalian sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan matsama dan sekarang waktunya untuk kegiatan pembelajaran, tetapi kita masih pembelajaran daring. Oke. Sebelumnya I want to introduce myself. My full name is Heri Ermawati. You can call me Mrs. Irma atau Bu Irma ya. Karena kemarin kalian di dalam matsama sudah sedikit diajarkan untuk practice spoken English, maka pembelajaran kita sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran seni budaya untuk bab pertama kelas 7 ini tentang menggambar flora, fauna dan alam benda. Mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggambar flora, fauna dan alam benda. Untuk menggambar flora, fauna dan alam benda sendiri nanti kita akan mempelajari tentang pertama pengertian, kemudian objek, yang ketiga komposisi, kemudian yang terakhir tentang teknik. Kita bahas satu persatu. Untuk pengertiannya terlebih dahulu, gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Pada zaman purba, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Jadi sebelum manusia mengenal tulisan, gambar itu sudah ada terlebih dahulu atau sudah dikenal oleh para manusia zaman purba. Kemudian manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Itu adalah pengertian dari menggambar. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Untuk objek gambar, menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Misalkan flora atau tumbuhan, kemudian ada fauna, binatang, dan alam benda, yaitu bentuk-bentuk alam benda yang dibuat manusia, seperti vas bunga, piring, cangkir, meja, dan lain sebagainya. Kita lanjut untuk komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu ada komposisi simetris, kemudian ada komposisi asimetris. Perbedaannya apa? Mari kita bahas. Komposisi simetris merupakan objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Simetris, jadi kanan dan kiri sama. Oke. Kita lanjut ke komposisi asimetris, yaitu menunjukkan suatu objek di bagian kanan tidak sama dengan objek di kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Jadi antara objek kanan, bagian kanan dan bagian kiri tidak sama, tetapi masih terkesan menunjukkan keseimbangan gambar. Itu perbedaan antara simetris dan asimetris. Baik, ini contohnya ya, bisa kalian lihat. Bagian kiri ini simetris dan bagian kanan asimetris. Sudah jelas perbedaannya ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Teknik menggambar. Teknik menggambar, tadi kita membahas tentang flora, fauna, dan alam benda. Kita bahas satu persatu. Untuk teknik menggambar flora, ini misalkan kita ambil contoh untuk menggambar bunga kamboja. Pertama, langkah awal, ini ya tekniknya, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Jadi kita awalnya menggambar sebuah lingkaran. Kemudian yang kedua, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Berarti kita ambil objeknya ya. Objeknya misalkan di sini bunga kamboja. Awalnya kita bentuk lingkaran, kemudian kita buat kelopaknya dari dalam lingkaran tersebut. Kemudian kalau sudah selesai baru kita beri warna pada hasil gambar bunga tersebut. Itu contoh dari teknik menggambar flora.
Kemudian di sini ada juga contoh dari objek bunga mawar ya. Misalkan kita ambil yang pertama tekniknya menggambar objek secara garis besar dulu. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua juga mulai menggambar kelopaknya. Ya, kelopak dari bunga mawar. Seperti melingkar juga ini sedikit ya. Kemudian yang ketiga sama, kita kasih titik pusatnya bunga dan tempat batang yang bertemunya dengan kelopak. Jadi sudah mulai terbentuk ya. Kemudian yang terakhir kita beri arsiran atau bisa juga kita beri misalkan warna ya, warna juga bisa. Kalau memang menggunakan kesan gelap terang ya tidak usah kita warna. Kalau misalkan kita ingin mewarnai ya bisa kita menggunakan pewarna ya. Itu untuk teknik menggambar flora, contohnya. Kita lanjut untuk teknik menggambar fauna atau hewan. Ya, di sini yang pertama kita membuat misalkan contohnya objeknya kucing ya. Kita awali dengan bentuk oval ya, ini oval bentuk badannya. Kemudian kita kasih bentuk kerucut ini di atasnya sebagai telinganya. Kemudian kita tambahkan juga bagian leher, kepala, ekor ini bisa. Kemudian yang selanjutnya baru kita kasih arsiran atau warna pada gambar kucing tersebut ya, kita tambahi. Sama halnya dengan kita menggambar sebuah itik juga, awalnya kita buat sebuah oval, kemudian kita tambahkan bentuk kerucut, leher, kepala, dan ekor, baru kita mewarnai. Itu contoh teknik menggambar fauna. Baik, kita lanjut untuk menggambar alam benda. Alam benda berarti suatu benda yang dibuat oleh manusia yang ada di sekitar kita. Ini kita ambil contoh adalah gelas. Baik, awalnya kita buat bentuk oval atau silinder terlebih dahulu. Ini ada beberapa silinder. Kemudian kita tambah ya menjadi bentuk sebuah cangkir ya, di atasnya lingkaran tadi kita kasih garis ini ya. Kemudian selanjutnya baru kita beri warna atau arsiran. Begitu pula dengan contohnya ini ceko atau istilahnya tempatnya air ya, kalau orang Jawa bilangnya ceret ya. Bisa. Oke, bisa pahami ya. Kita lanjut. Untuk selanjutnya alat dan media gambar. Untuk alatnya dan media menggambar itu yang pertama jelas ada pensil. Kemudian kita kalau ingin mewarnai bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Atau bisa kita menggunakan ballpoint atau pena. Kemudian kertas gambar atau buku gambar. Oke, itu alat dan media menggambar. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah menyimak atau mempelajari pembelajaran daring seni budaya bab pertama tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan lewat japri ya ke nomornya Bu Irma. Oke, anak-anak tetap semangat belajar dan semoga sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.